Selamat malam Stikizen, apa kabar? Gimana malam minggu kalian? Lagi sama pasangan? Sama keluarga? Sama temen? Atau lagi sendirian aja? Yang lagi sendirian, gak usah sedih. Mulai sekarang, Jurnalistik dan Pers punya program khusus nih untuk kalian yang perlu ditemenin. Program ini namanya Malam Minggu Stikizen, yang berisi curhatan dari para mahasiswa Stiki yang kece badai, eksklusif tiap malam minggu loh. Saat ini Minzen udah punya 3 curhatan yang dikirim ke email jurnalis. Penasaran kayak gimana? Makanya jangan kemana-mana ya. Yuk malmingan bareng Minzen. Nah, Minzen akan bacakan cerita pertama yang datang dari Komang dengan judul Dia ya, kayak sebuah lagu. Duh, Minzen jadi baper nih. Yaudah, yuk kita sama-sama baca kisahnya. Dia, manusia itu tak sadar bahwa dia bukanlah orang unik. Manusia itu tidak sadar bahwa dia bukanlah orang yang spesial. Manusia itu tidak sadar bahwa dunia tidak hanya berfokus padanya. Dia hanya sadar bahwa semua orang harus tahu dia begini ataupun begitu. Ayolah, semua orang juga merasakan hal ini. Dia, manusia itu ingin menjadi yang paling menderita ketika ada teman yang bercurhat ria tentang masalahnya dengan membandingkan dirinya dan temannya itu. Manusia itu ingin menjadi yang paling bahagia ketika ada teman yang heboh dengan pencapaiannya, dengan membandingkan pencapaian-pencapaiannya yang tak kalah luar biasa menurutnya. Padahal hidup bukan tentang itu. Dia juga menjadi penasehat yang paling benar menurutnya. Ketika teman meminta saran tentang cinta misalnya, saat itu juga dia akan menjadi ahli teori cinta atau ATC, meskipun belum pernah merasakan jantung berdebar-debar bertemu jodoh. Parahnya, dia menjadi orang yang sok tahu tanpa tahu apapun ketika ada teman yang curhat masalah serius, mungkin tentang depresi. Dengan pikiran yang dangkal itu, seenaknya saja memberikan nasihat ini itu yang terkesan memerintah. Padahal ada hal yang perlu diperhatikan lagi ketika ada teman yang depresi. Sungguh pikirannya dangkal, tak bisa untuk diselami. Dia itu aku. Saat itu, itu masa lampau. Saat ini, dia sedang berusaha untuk memperbaikinya. Untuk lebih baik, dan baik. Dari yang peduli akan urusan orang, dia sedang berusaha untuk menjadi tidak peduli lagi, menghapus hal-hal yang membuat memori otaknya penuh dengan hal-hal yang tidak berguna menurutnya. Dia ingin hidup dengan damai, tetap tenang, meski banyak goncangan menerjang. Wah, ini baru cerita pertama loh. Sudah, Minzen jadi bingung mau ngomong apa. Tapi memang benar sih, kebanyakan dari kita terbiasa untuk menjadi hakim. Terbiasa juga untuk membanding-bandingkan cerita hidup dengan satu sama lain. Nah, kebiasaan ini memang sebaiknya harus dihilangkan ya. Karena nggak bagus. Apalagi kalau teman kita sedang curhat, malah kita berusaha menimpali dengan cerita kita dan seolah-olah membuat dia mengerti bahwa cerita dia itu belum tentu yang paling menderita. Itu nggak baik ya. Jadi Stikizen, dari cerita pertama ini, Minzen bisa tangkap bahwa menjadi seorang pendengar itu sangatlah penting. Jangan pernah sekalipun memotong cerita orang ataupun membandingkan kisah hidup kalian dengan yang lainnya. Nah, kita akan bacakan cerita kedua dari Agung
yang berjudul Hubunganku dengan si Coding. Menarik nih, hubunganku dengan si Coding. Coding adalah salah satu materi penting yang harus kita pelajari dalam sekolah komputer. Nah, yuk kita baca kisahnya sama-sama. Halo, selamat malam semua. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan ya. Mungkin memang mustahil sih kalau menyebut kata selalu, karena nyatanya kata tidak bisa saja terselip di depannya sewaktu-waktu. Tapi tak apa, kata selalu akan tetap memberi harapan baru untuk semua orang yang berjuang untuk bahagia. Oh iya, kenalin, namaku Aku. Aku adalah aku, bukan kamu. Dan sampai kapanpun, tidak akan berubah menjadi kamu. Setuju? Setuju dong ya. Aku seorang mahasiswi jurusan Teknik Informatika, konsentrasi Manajemen Data dan Informasi. Yang katanya harus ahli ngoding itu loh. Tapi kenyataannya sampai sekarang coding belum akrab sama aku. Entah karena aku yang terkadang menjauh, atau coding sendiri yang memang susah untuk dideketin. Entahlah, padahal sudah sekitar 2 tahun lamanya aku menginjakkan kaki di kampus yang luar biasa ini. Tapi belum menjalin hubungan yang sangat baik dengan si coding. Mengenalnya mungkin iya, memahami kodenya sedikit demi sedikit masih mampu, tapi belum sepenuhnya. Targetku sih 1,5 tahun lagi aku harus bisa memenangkan hatinya, lalu diberi gelar Eskom. Karenanya, bisa nggak ya? Aku harap bisa. Ngomong-ngomong soal coding, saat ini aku masih bersahabat karib dengan sastra. Sejak kecil, bahkan masih belum lepas. Tapi, kenapa sekarang aku beralih ke dunia IT dan belajar coding? Yang terpikir di benakku saat itu simpel. Aku merasa tertantang untuk mempelajari hal-hal baru, apalagi melihat peluang kerja di masa depan yang cukup menjanjikan di bidang IT. Sedangkan sastra hanya hobi yang memang melekat, tak akan pernah luruh dariku. Sebenarnya, dulu aku itu anak IPA dan bercita-cita menjadi dokter spesialis kandungan. Tapi takdir dari Hyang Widi berkata lain. Aku harus banting setir dan merancang plan B. Aku tahu, pasti banyak dari kalian juga yang serupa tapi tak sama. Jadi, walau aku tidak bisa menjadi kamu, dan kamu tidak bisa menjadi aku, kita masih bisa saling support kok, dan saling mengambil sisi positif masing-masing. Kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa. Begitu juga sebaliknya. Tetap semangat. Salam kasih dari aku. Salam kasih juga dari Minzen. Terima kasih kakak yang sudah mengirimkan cerita yang sangat bagus ini. Memang benar kebanyakan dari kita itu nggak sepenuhnya memahami coding itu seperti apa. Ya maklumlah, coding itu cukup rumit. Rumit jika harus dijabarkan dengan hati yang sedang gundah. Oke, kita lanjut ke cerita ketiga. Nah, cerita yang terakhir ini datang dari seseorang yang tidak ingin namanya disebut. Dia malu loh, tapi judulnya lumayan misterius. Suara. Yuk, sama-sama kita baca kisahnya. Sticky Indonesia. Itulah yang tertulis di depan kampus. Nah, cerita yang terakhir datang dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Katanya sih, dia malu. Tapi tidak apa. Judulnya Suara. Sedikit misterius, tapi ayo kita baca sama-sama kisahnya. Suara. Sticky Indonesia, itulah yang tertulis di depan kampus. Di bawahnya ada semacam tempat dengan air mengalir. Malamnya saat lewat depan kampus, aku takjub karena ada lampu warna-warni. Airnya juga jadi menyembur warna-warni. Cantik. Kuliah di Sticky sama tidak terduganya dengan bertemu Kating alias kakak tingkat
lalu jatuh cinta pada suaranya yang renyah ketika mendengar satu kata saat dia menyebutkan namanya. Hari itu adalah hari kedua PKKMB. Mulai dari hari pertama, aku harus cosplay jadi ikan asin, dijemur di tengah lapangan basket sticky. Ketika salah satu cutting berteriak lantang, "Hidup mahasiswa!" aku hanya bergumam kecil, "Hidup." Tapi selain masalah dijemur itu, aku menikmati PKKMB yang diadakan 7 hari full itu. Terutama hari ini, hari kedua. Seperti biasa, setiap kami masuk ke dalam ruangan, akan ada saja panitia yang datang. Kami harus memutar otak bagaimana caranya agar mereka bersedia memberikan tanda tangan. Aku membuka kertas yang harus aku isi, dan ternyata kosong. Sama seperti hati Minzen ya, kosong. Ya udahlah, yuk lanjut. Yap, aku malas meminta tanda tangan panitia dan berdesak-desakan. Kok masih kosong? Mau di akhir dapat poin? Tanya PJ, penanggung jawab kelasku. Sorry, aku membalas kecil. Tidak enak juga, apalagi PJ kelasku sangat baik. Setidaknya di antara 3 panitia yang masuk nanti, kamu harus dapat tanda tangan ya. Aku mengangguk pasrah. Tidak lama, ketiga panitia itu masuk. Sama seperti senior kebanyakan, tentu saja mereka sok keren. Atau memang keren. Sok cuek dan sok cakep. Tunggu, sepertinya salah satu dari mereka nggak sok cakep. Dia beneran cakep. Kita nggak mau muluk-muluk. Siapapun yang bisa tahu nama kakak di pojok sana, bakalan kita kasih tanda tangan. Jadi, cuma 1 orang aja yang dapat. Salah satu dari mereka, seseorang dengan rambut sebahu, menjelaskan sembari menunjuk pojok kiri kelas. Di sana ada cutting yang nggak sok cakep, dari tadi berdiri. Dia hanya diam dan melihat kami tanpa ekspresi. Gimana caranya dapat tanda tangannya? Tanya salah seorang temanku. Terserah, kita nggak tahu. Jawab seorang lainnya cuek. Teman-teman di kelasku mulai ribut. Berusaha merayu cutting yang nggak secakep itu agar mau memberitahukan namanya. Aku mulai memutar otak. Selain karena cutting ini unik, tidak sok cakep, dan sudah janji pada PJ, aku mengangkat tanganku tinggi. Ya, ada apa? Tanya cutting berambut sebahu tadi. Saya mau nyoba sesuatu, biar bisa tahu nama kakak itu. Jawabku sembari dengan tegas menunjuk cutting di pojok sana. Aku maju ke depan, menuju meja depan yang diduduki PJ-ku dan meminjam spidol. Kalau saya bisa nebak karakter kakak, saya bisa dapat nama dan tanda tangan kakak kan? Tanyaku menatap lurus. Lihat aja nanti. Bahkan yang menjawab bukan dia, tapi panitia satunya lagi dengan rambut cepak dan kacamata hitam. Emangnya ini di pantai? Kalau gitu, tolong tulis saya adalah panitia dan mereka yang anak-anak baru memanggilku cutting. Di papan ya kak. Meski awalnya heran dan ingin menolak, dia akhirnya menuliskan kalimat itu. Aku menatap papan dan mengamati tulisannya. Kakak orang yang tertutup banget dan susah move on ya. Aku bisa melihat dia sedikit terkejut dan kedua cutting yang sudah duduk di bangku bertepuk tangan. Wah, dukun nih, bener banget. Aku mengepalkan tangan dan tersenyum senang. Tentu saja, akhirnya aku mendapatkan tanda tangan ketiga orang itu. Namanya siapa kak? Aku bersiap-siap menuliskan namanya. Dia menjawab dengan menyebutkan namanya. Unik dan mencerminkan orangnya. Tapi yang lebih membuatku terkejut adalah suaranya yang renyah dan sopan masuk telinga. Suaranya seperti mengucapkan Assalamualaikum atau Om Swastiastu sebelum masuk telinga. Sesopan itu, sejak saat itu, aku mulai mendengarkan dan fokus pada mereka yang tengah berbicara di lapangan saat senam, pulang, atau ketika ada pengumuman.
Kalau bisa, aku ingin tukar tambah suaranya dengan suaraku. Wow, ini cerita yang ketiga. Menarik ya, jadi ini menceritakan pembaca yang sedang dalam masa PKKMB sudah lama atau masih baru ya kira-kira, atau kalau sekarang kan kita sedang online, jadi mungkin dari tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Menarik nih, jadi ada yang cinta lokasi ceritanya, atau bahkan ada yang diam-diam jadi fans nih. Oke, jadi itu dia 3 cerita dari Sticky Zen. Bagi kalian yang mau curhat dan dibacain juga curhatannya, yuk kirim email ke jurnalistik@sticky-indonesia.ac.id seperti yang dicantumkan pada layar ini nih. Gak usah malu, kalian bisa kok pakai anonim. Minzen tunggu ya. Nah, buat kalian yang punya cerita sejenis ataupun merasa orang yang ada di dalam cerita ini, jangan lupa komen di bawah. Atau kalau kalian ingin request tema apa saja yang ingin kita bacakan, bisa komen ya di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share cerita ini biar makin banyak yang dengerin cerita-cerita yang akan kita bacakan setiap malam minggu. Terima kasih ya bagi kalian yang dengerin podcast Binzen dari awal sampai akhir. Nantikan terus episode Malam Minggu Sticky Zen. Yuk, malamingan bareng Binzen. Sampai jumpa minggu depan.